Hi Cosmos. Okay, now our subject is Bahasa Indonesia. So, Miss Pita will speak in bahasa. Karena kita belajar bahasa Indonesia, Miss Pita akan berbahasa Indonesia. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik kita. Tapi sebelum kita melanjutkan topik kita, Miss Pita mau bertanya. Ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa saja? Oke, Miss Pita akan ingatkan kembali. Kita sudah belajar ucapan ajakan. Contohnya seperti apa? Ucapan ajakan selalu menggunakan kata ayo dan mari. Contohnya, Miracle, mari kita belajar bersama. Lalu kalau contoh yang menggunakan kata ayo, Daniel, ayo kita membeli buah ini. Jadi kalau ucapan ajakan itu selalu menggunakan kata ayo ataupun kata mari. Dan jangan lupa di setiap akhir kalimat selalu dibuat yang namanya tanda seru. Oke, setelah ucapan ajakan, ucapan apa saja lagi ya? Ayo, ada yang masih ingat? Oke, Miss Pita ingatkan lagi. Setelah kata ucapan ajakan, kita juga sudah belajar tentang ucapan perintah atau tolong. Ucapan perintah atau tolong itu harus diucapkan dengan sopan dan selalu menggunakan kata tolong. Misalnya, Ibu, tolong bantu saya mengerjakan tugas ini. Harus ada kata tolong dan menggunakan kata-kata yang sopan. Nah, setelah ucapan perintah dan tolong, ucapan apa lagi? Ucapan penolakan dan permintaan maaf. Ucapan penolakan itu kita lakukan ketika kita tidak bisa atau tidak ingin melakukan suatu hal. Ketika kita menolak sesuatu, kita harus mengucapkannya dengan sopan dan santun. Oke, contoh ucapan penolakan itu adalah seperti ini. Miss Pita akan buat. Maaf teman, saya tidak bisa bermain hari ini karena saya harus mengerjakan tugas saya. Jadi biasanya ucapan penolakan itu kita menggunakan kata maaf, lalu kita menjelaskan alasan kita mengapa tidak bisa untuk ikut bersama teman kita. Jadi ketika kita menolak sesuatu, kita harus ucapkan alasan kita mengapa kita tidak bisa. Oke, contoh yang kedua, maaf Bu, saya tidak bisa menemani ibu ke pasar karena hari ini saya mau menyelesaikan tugas saya. Kita menolak ajakan ibu ketika mengajak kita ke pasar karena apa? Karena kita memiliki tugas yang harus diselesaikan. Oke, itu tadi menggunakan ucapan penolakan. Lalu bagaimana ucapan permintaan maaf? Biasanya permintaan maaf ini tidak hanya digunakan untuk menolak suatu hal, tetapi juga ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita menggunakan permintaan maaf. Contohnya, maaf Jonathan, saya tidak sengaja menginjak kaki kamu. Nah, kita minta maaf kan karena kita tidak sengaja menginjak kaki Jonathan. Oke, ucapan ajakan sudah, perintah sudah, ucapan tolong sudah, ucapan penolakan sudah, permintaan maaf sudah. Nah, jadi kita sudah belajar banyak ucapan. Oke, sekarang saatnya untuk mereview semuanya. Nah, sekarang anak-anak Cosmos buka bukunya halaman 12, buku Bahasa Indonesia halaman 12. Oke, ini dia latihan tema 1 halaman 12. Nah, sekarang kamu harus kerjakan halaman 12 yang pilihan ganda sampai halaman 14. Jadi kan ini ada 3 bagian. Bagian A ini pilihan ganda. Bagian B ini adalah seperti isian juga, tetapi ini bukan pilihan ganda ya bagian B. Yang bagian A pilihan ganda, yang bagian B itu isian, lalu yang bagian C di halaman 14 ini, yang di bagian C ini adalah uraian. Jadi semuanya dikerjakan. Dikerjakan di buku latihan, di buku tulis latihan bahasa Indonesianya. Jadi, kamu tidak perlu menulis soalnya, hanya tulis jawabannya saja. Pilihan gandanya juga langsung tulis jawabannya saja. Misalnya nomor 1, jawabannya misalnya A. Ya sudah, kamu tulis saja 1A. Tulis bacaannya, Rudi sangat suka nasi goreng. Jadi tidak perlu menulis soal, hanya tulis jawabannya saja. Begitu juga untuk mengerjakan bagian B dan juga bagian C. Hanya tulis jawaban, tidak perlu tulis soal. Oke.
Kerjakan dengan rapi, tulis dengan rapi, lalu jika sudah selesai, periksalah kembali jawabannya, mana tahu masih ada yang salah. Oke Kosmos, jadi hari ini bahasa Indonesianya kita hanya mereview semua materi yang sudah kita pelajari melalui soal-soal ini. Oke ya Kosmos.